Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito. Nah, langsung aja ke materi pembahasannya. Yang pertama itu ada dasar hukumnya. Yang pertama ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015. Lalu ada PMK 212 tahun 2018 dan per 03/PJ/2020. Nah, jadi atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk bunga yang harus dipotong pajak penghasilan adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengenaan pajak penghasilan dan tarif-tarifnya. Nah, di sini kategori yang pertama, atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Di sini tarifnya ada 4. Yang pertama tarif 10% untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 7,5% untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, tarif 0% untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Nah, di sini pengalinya adalah jumlah brutonya. Ini kategori yang kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Di sini tarifnya ada 3. Yang pertama tarif 7,5% untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 5% untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, dan tarif 0% untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Pengalinya masih sama, yaitu jumlah brutonya. Nah, ini kategori yang ketiga sekaligus yang terakhir. Jadi atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Di sini tarifnya ada 2. Yang pertama 20% kali jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu selanjutnya tarif 20% atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengecualiannya. Jadi pemotongan pajak penghasilan tidak dilakukan terhadap beberapa item. Ada 4. Yang pertama, bunga dari deposito dengan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan termasuk jumlah yang dipecah-pecah. Lalu yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Lalu yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, yang terakhir, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Pemotongnya yaitu terdapat beberapa pihak yang diperbolehkan sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2 untuk kategori yang ini, yakni bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri yang berada di Indonesia, dan dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, dan bukan bank, wajib memotong PPh atas diskonto SBI tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh perhitungan dan pengisian SPT-nya. Ini contoh yang pertama, Budi menyimpan uang di bank AAA dalam bentuk deposito sebesar 7 juta.
dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Budi menerima bunga setiap bulan sebesar 70.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Budi? Nah, jadi jawabannya atas bunga sebesar 70.000 tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2 karena nilai deposito kurang dari 7.500.000. Di sini kan depositonya senilai 7 juta. Nah, berarti ini masih masuk ke dalam pengecualian pemotongan PPh final atas bunga deposito, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini adalah contoh yang kedua. Adit menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut pada bulan Juli, Aditya menerima bunga sebesar 1 juta. Berapa besaran pajak yang harus dibayar atas bunga deposito Adit pada bulan Juli? Jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC pada bulan Juli adalah 20% dikali 1 juta, hasilnya 200.000. Nah, kita masuk ke pengisian SPT-nya. Yang pertama kita akan mengisi bukti pemotongan. Bukti pemotongan ini dibuat oleh pemotong yang dalam hal ini adalah Bank ABC. Di sini, identitas wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan. Diisi dengan nama, alamat, dan NPWP-nya. Di sini nama wajib pajaknya yaitu Adit, beralamat Jalan Mahoni 7, Tangerang, dan NPWP 03789987504400. Lalu kita isikan nominal jumlah bruto dari bunganya di kolom 3 sebesar 1 juta. Lalu kita masukkan tarifnya sebesar 20%. Diperoleh PPh yang dipotong yaitu sebesar 200.000. Pada kolom 6 kita tulis DN karena deposito ditempatkan di dalam negeri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke daftar bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito atau tabungan bentuk SBI dan jasa giro. Pertama kita isi dulu masa pajaknya. Dalam hal ini masa pajaknya adalah masa pajak Juli 2019. Nah, daftar bukti pemotongan ini nanti akan dibuat oleh pemotong atau dalam hal ini Bank ABC. Di sini sebagai contoh saja, tadi kita karena sudah memotong pajak penghasilan untuk Adit, maka kita isi jumlah nasabahnya 1 dengan nilai objek pajaknya 1 juta, yaitu sebesar jumlah bruto bunganya, dan PPh yang dipotong yaitu 200.000, sebagaimana yang tercantum di bukti pemotongan sebelumnya. Nah, yang terakhir kita akan isi SPT masa PPh final. Balik lagi, SPT ini akan diisi oleh pemotong yaitu Bank ABC. Nah, pada kolom paling atas, kita akan menyelang kotak pada SPT normal, karena ini adalah pengisian SPT normal, dengan masa pajak Juli tahun 2019. Lalu kita isi identitas pemotong pajaknya, yaitu Bank ABC, dengan NPWP dan alamatnya. Selanjutnya, kita akan isi kolom 3, 4, dan 5 pada bagian bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri. Nilai objek pajaknya yaitu 1 juta, dengan tarif 20%, dan PPh yang dipotong senilai 200.000. Di sini kita harus mematikan KAP dan KJS-nya untuk melakukan penyetoran. Dengan KAP 411128 dan KJS 404 untuk bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri. Nah, di sini kita isi kelengkapan dari SPT masa ini. Surat setoran pajaknya, kita silang pada surat setoran pajak, daftar bukti pemotongan atau pemungutan, dan bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2, diisi dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, kita isi kolom pernyataan dan tanda tangan dari pemotong pajaknya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.